Pada tahun 1956 di kota Chicago, Amerika, terdapat seorang penjahit profesional bernama Leonard Berling yang hanya menerima pembuatan jas atau kemeja-kemeja mahal lewat pesanan dan tentunya butuh proses yang cukup sulit. Jadi bukan kayak pabrik konveksi yang memproduksi baju secara massal gitu lur. Dia juga dipanggil dengan nama English karena merupakan imigran yang berasal dari negara Inggris. Di tokonya English ditemani oleh mbak-mbak resepsionis bernama Mabel, di mana seiring berjalannya waktu hubungan mereka berdua makin seperti ayah dan anak perempuannya. Apalagi Mabel kurang harmonis dengan ayah kandungnya sendiri. Di lain sisi, toko English bertempat di area kekuasaan mafia Irlandia atau Irish Mob yang dipimpin oleh Roy Boyle, lalu anaknya yang bernama Richie beserta ketua preman mereka yaitu Francis. Ternyata toko English dijadikan sebagai tempat penyimpanan uang haram sekaligus untuk menerima surat-surat penting oleh Roy dan gengnya. English pun ya oke-oke aja karena Roy dan Richie termasuk customer langganannya. How's business, English? You making that for my paps? Not this one. Your father was here. See you tomorrow. Sampai akhirnya pada suatu malam English kedatangan Richie dengan luka tembak di perutnya bersama Francis yang membawa sebuah koper misterius. Francis pun menjelaskan mereka berdua baru terlibat adu tembak dengan geng rival Irish Mob yaitu La Fonte karena memperebutkan isi koper tersebut. Begitu pula dengan pihak kepolisian yang juga menginginkan koper itu. Lalu Francis menelpon ayah Richie yaitu Roy yang berpesan jika dia akan datang ke tempat English lalu meminta Richie untuk menunggu di sana dan jangan pergi ke dokter. Karena darahnya terus ngocor, Francis pun memaksa English untuk menjahit luka Richie yang menembus hingga ke belakang dengan menodongkan pistolnya. Meskipun awalnya menolak karena dia hanya seorang penjahit, tapi karena Francis terus memaksanya, English pun mulai menjahit Richie dengan alat seadanya dan tanpa bius sama sekali. What the fuck is he doing? Oh no, look. Keep your hands steady. Operasi pun selesai dan Richie yang menahan sakit akhirnya pingsan karena semakin banyak darah yang terbuang. Setelah itu Francis akan pergi keluar dan meninggalkan koper itu di tokonya English. Please, at least take that thing. Of course, karena tidak mau terlibat dengan segala urusan mafia Irish Mob, English pun memohon kepada Francis agar tidak menitipkan koper itu kepadanya dan juga sekalian membawa Richie dari tokonya. Karena English yang sudah berumur tidak akan bisa melawan mafia juga polisi jikalau tiba-tiba mereka datang merebutkan koper itu. Francis pun mengatakan bahwa suka tidak suka English sudah masuk ke dalam lingkaran mafia Irish Mob dan pastinya akan dibantu jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Francis juga menjelaskan isi koper tersebut yang ternyata adalah sebuah rekaman. Jadi secara diam-diam FBI menyadap informasi penting dari Irish Mob dan menyimpan pembicaraan mereka dalam kaset rekaman. Tapi untungnya sebuah jaringan mafia yang bernama The Outfit bisa membantu Irish Mob menyelundupkan kopian rekaman itu keluar dari FBI. Dan sekarang ada di dalam koper tersebut. Jadi gini lur, The Outfit adalah sebuah organisasi mafia internasional yang didirikan oleh bos mafia ternama yaitu Al Capone, yang siap membantu grup-grup mafia kecil untuk tetap beroperasi melawan hukum. Tapi anehnya informasi tentang rekaman itu juga diketahui oleh saingan mereka yaitu La Fonte, sampai terlibat baku tembak dengan Irish Mob yang menyebabkan Richie tertembak. Francis pun menduga adanya seorang intel yang membocorkan info rekaman itu ke La Fonte, juga membantu FBI dalam menyadap pembicaraan Irish Mob. Sebenarnya bisa saja mereka mendengarkan isi rekaman itu untuk mencari petunjuk, tapi di tahun 1956 teknologi kaset masih terbilang baru dan mesin pemutarnya juga masih jarang ditemukan. Francis pun akhirnya pergi dan menitipkan koper itu beserta kaset rekamannya kepada English. This is a tape from a bug, but before I could listen to it, LaFontaine's been ratting us out to LaFontaine. Your friend Mr. Boyle will be here in 3 hours. Beberapa saat kemudian Richie pun akhirnya siuman. Mereka berdua ngobrol ngalor ngidul dan English bertanya-tanya siapa yang berani-beraninya melawan Irish Mob. Karena menurut English, geng mafia Irish Mob telah berjasa banyak pada kota Chicago, terutama ayah Richie yaitu Roy Boyle yang juga menjadi pelanggan pertamanya English saat dia baru memulai usahanya di kota itu. Setelah itu tiba-tiba English mengganti topik pembicaraan secara halus dan lihai dengan menggiring pendapatnya Richie. Bisa jadi ya lur ya, Francis adalah intel yang membocorkan informasi rekaman itu ke La Fonte. Karena Francis tidak ada hubungan saudara sama sekali dengan Irish Mob dan bisa saja berniat untuk menghancurkan organisasi mereka secara diam-diam. Ditambah lagi, Francis berani menjelaskan tentang rekaman itu secara detail kepada English dan anehnya tidak memberitahu kemana dia pergi sekarang. Father, did you know he was a very warm welcome, I tell you.
So who do you think it is? Someone close to the family, perhaps? Fuck are you talking about, English? Spit it out. Oh, no, you can't think he has anything to do. Begitu dengan mudahnya Richie pun terprovokasi oleh omongan English. Lalu tak lama kemudian terdengar suara bel pintu toko yang menandakan Francis telah kembali. English pun langsung menemuinya di lobi toko dan berbicara empat mata dengan Francis bahwa Richie telah sadar, namun tingkah dan pikirannya menjadi agak kacau karena kehilangan banyak darah. English juga mengatakan bahwa Richie mencurigai dan menuduh Francis sebagai intelnya. Loh, kok ngadu domba Anda Pak English? Padahal sudah jelas-jelas Richie maupun Francis awalnya nggak saling tuduh ya kan? Karena malam itu mereka hanya mencari tempat yang aman dari serangan Lafonte. How is he? Awake, probably light in the head. It's not my place to speak ill of Master Richie, but I know who the rat is. Setelah itu Francis kembali bertemu dengan Richie dan mereka berdua pun langsung berdebat. Francis ingin bawa rekaman itu ke toko kaset untuk mendengarkan isinya. Namun Richie tidak diajak karena menurut Francis kondisinya masih lemah setelah operasi. Tapi di lain sisi Richie yang sudah termakan omongan English tadi mulai menuduh Francis yang tidak-tidak. Richie menganggap Francis adalah intel yang bekerja sama dengan pihak musuh karena Lafonte tidak menembak Francis sama sekali. Bahkan Richie juga berani menuduh jika Francis ingin pergi sendiri ke toko kaset agar Roy ataupun Richie tidak mendengar isi rekaman tersebut. Francis yang berusaha tenang dari awal akhirnya terpancing emosi dan akan mengambil koper itu secara paksa. Sudah jelas Richie pun langsung menahannya sampai akhirnya koper pun terlempar dan ternyata Think you're so fucking smart. betapa terkejut mereka karena kaset rekaman telah menghilang dari dalam koper. Richie pun langsung refleks menodongkan pistolnya kepada Francis dan terus menuduhnya jika partnernya tersebut adalah intel musuh. Meski emosi, Francis masih berusaha tenang dan meyakinkan Richie jika dia tidak ada niatan buruk sama sekali dan benar-benar ingin membantu bosnya atau ayahnya Richie, yaitu Roy Boyle. Akan tetapi Richie yang masih tidak percaya akhirnya menarik pelatuk pistolnya untuk menembak Francis. Tapi yang terjadi, karena mendengar suara tempat sampah yang tersenggol oleh English, perhatian Richie pun teralihkan dan di kesempatan itulah Francis terpaksa menembaknya mati. Setelah itu Francis berusaha mencari kaset yang menurutnya disembunyikan oleh Richie, tapi masih belum ditemukan. Tak lama kemudian terdengar suara mobil dari luar yang pastinya adalah Roy untuk menjemput putra kesayangannya. Jelas Francis pun panik dan buru-buru memasukkan jasad Richie ke dalam box berangkas dan English diminta mengulur waktu untuk mengajak ngobrol Roy bersama ajudannya yaitu Mong di lobi toko selagi Francis membersihkan sisa darah Richie. Well, aren't you a sight for sore? Where are the boys? Untungnya ketika Roy masuk ke ruang tengah, darah di lantai sudah bersih. Lalu ketika Roy menanyakan di mana anaknya sekarang, sudah pasti Francis tidak akan berkata jujur ya kan? Dia pun berkelit setelah dioperasi oleh English. Richie memaksa pergi keluar sambil membawa rekaman itu tanpa memberitahu Francis maupun English kemanakah tujuannya. Roy pun jelas bingung karena Francis membolehkan anaknya keluar begitu saja. Apalagi sebuah peluru masih bersarang di perut Richie. Ya biasa bos, anak muda kayak Richie kan memang sering nekat bos, kata Francis. Boss! Oh, Hey, nothing I haven't seen. Been to see LaFontaine? where's Richie? Okay, English here patched him up. I did. Okay, grab the tape and let's go find him. You didn't think maybe you should have gone with him? Where exactly did he go? Lalu Roy pun mencoba menelepon markas yang tentunya Richie tidak ada di sana. Sementara itu English maupun Francis sangat ketar-ketir karena Mong duduk di atas box berangkas tempat mayat Richie berada. Mana darahnya netes pula ke ubin lagi. Sudah anaknya tidak tahu kemana, pakai acara bawa rekaman penting pula. Habis lagi kalau kaset itu direbut oleh Lafonte ya kan. Francis pun izin keluar untuk mencari Richie, sekalian mikirin alasan kemana anak itu sekarang. Sedangkan Roy dan Mong tetap menunggu di toko English. Siapa tahu markas nelpon balik dan mengabarkan lokasinya Richie. Find him like you said, everywhere. Yeah, all right. You stay here and I'll... Bring my boy back to me. Setelah itu English kembali ke ruangan kerjanya dan kembali menjahit pesanan jasnya. Roy pun mengajaknya ngobrol mulai dari bahas tentang bagaimana dia menjalankan gengnya sampai menceritakan tentang The Outfit yang telah mengirimkan kaset rekaman tersebut. Seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya, The Outfit adalah organisasi mafia internasional yang bisa membantu geng mafia kecil seperti Rismob untuk tetap beroperasi melawan hukum. Tapi Roy menjelaskan gengnya ini ternyata belum benar-benar bekerja sama dengan The Outfit, tapi seenggaknya sudah mulai dilirik. Buktinya The Outfit tiba-tiba mengirimkan rekaman tersebut dari FBI demi membantu geng Irismob. Roy pun yakin kedepannya The Outfit akan benar-benar membantunya jika Irismob bisa menumbangkan seluruh geng Lafonte. English pun bingung kepada Roy menjelaskan itu semua karena biasanya English tidak pernah diceritakan sedikit pun.
dan memang tidak sekalipun menanya-nanyakan tentang operasi ilegal Iris Mob. Tapi kali ini Roy mempunyai alasan tersendiri kenapa dia menceritakan semuanya yang ternyata Why are you telling me all this? Because that's Richie's code. I suppose he You're hiding something, my friend. situasi pun berubah menjadi sangat intens. Dengan cerdiknya Roy mengendus ada yang disembunyikan oleh English. Karena tidak mungkin anaknya pergi keluar tanpa mantelnya di musim dingin, apalagi dengan keadaan terluka ya kan. Roy pun langsung menyuruh ajudannya mau menodong English dengan shotgunnya dan tidak akan segan-segan menembaknya mati jika English masih tidak berkata jujur dalam waktu 5 detik. Baru saja English akan memberitahu apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba Prancis datang sambil menodong Mabel, dan dia memfitnah Mabel lah yang menyebabkan Richie menghilang. Akan tetapi belum selesai, Prancis berbicara, Roy memotong omongannya dan memaksa English menyelesaikan kesaksiannya tentang siapa yang ditembak Prancis malam itu. Prancis pun siap menembak Mabel tepat di kepalanya jika English berani menceritakan yang sebenarnya dan yang terjadi. Francis shot 4 of LaFontaine's men. He didn't shoot a single one. He said he had to go and kill some, not to tell him. Untuk kesekian kalinya English pun kembali berkelit bahwa malam itu Prancis menembak 4 kerucut Lafontaine. Tapi karena Richie tidak berhasil menembak satu orang pun, dengan nekatnya dia akan OTW ke markas musuh untuk membunuh Lafontaine secara solo. Dan Richie menyuruh Prancis beserta English untuk tetap tutup mulut dari siapapun, bahkan ayahnya sendiri, dengan alasan agar harga dirinya sebagai anak bos mafia tetap terjaga. Akan tetapi Prancis masih ingin menutupi pembunuhan yang dilakukannya dengan mengada-ngada. Sempat melihat noda darah di rumahnya Mabel. Dia juga menambahkan Richie telah berpacaran dengan Mabel dan mampir ke rumahnya sebelum ke tempat Lafontaine. Prancis memfitnah Mabel, bisa saja dia menggali informasi dan membocorkan kabar tentang rekaman tersebut ke Lafontaine. Sampai akhirnya Mabel pun mencelakai Richie. Jelas Mabel terkejut atas semua fitnah itu, berusaha membela diri. Tapi sayangnya Roy lebih mempercayai Prancis dan akhirnya memaksa Mabel untuk mengaku dengan cara menyiksanya. No! Where's Rick? Back up, English. This ain't your purview. What you have to do to find your son, but it won't find your child. Sudah pasti Mabel bukan hanya disiksa tapi juga akan dibunuh, Lur. Karena bos mafia seperti Roy tidak akan segan untuk mengorek informasi secara brutal. Apalagi anaknya yang menjadi korban. English pun khawatir dengan Mabel dan berusaha merubah pikiran Roy dengan menceritakan tentang masa lalunya, di mana anak istrinya meninggal karena kebakaran di tokonya yang menyebabkan English pindah dari London ke Chicago. Maka dari itu English sangat mengerti perasaan Roy yang begitu menginginkan anaknya kembali. English juga mengingatkan bahwa membunuh Mabel tidak akan membuat dirinya menemukan Richie. You can hurt me, but it won't find your child. Tiba-tiba telepon berbunyi dan ketika English mengangkatnya, dia mengaku jika barusan yang menelepon adalah Richie sendiri yang mengabarkan jika dia sedang bersembunyi dari kejaran Lafontaine dan masih memegang rekaman tersebut. Richie juga meminta Roy menjemputnya di alamat yang telah dia berikan. Loh, dusta lagi dong ya kan? Aduh, bohong semua ini film. Dan jelas English nekat melakukan itu demi menyelamatkan Mabel. Mendengar itu, Roy pun akhirnya pergi ke alamat tersebut dan membackup Richie dengan mengarahkan seluruh anggotanya untuk melawan Lafontaine. What was that? That was Rick to get any more the LaFontaines, but he has to before I... Let's go. Let's get to it. Maybe I should wait back. Keep an eye on. Di lain sisi, Prancis yang sudah membunuh Richie bertanya-tanya apa tujuan English sebenarnya dan tetap mengikuti permainannya supaya nggak ketahuan. Prancis tidak ikut mengejar Lafontaine bersama Roy dengan alasan untuk terus mengawasi Mabel dan English. Siapa tahu mereka benar-benar terlibat dengan kasus ini. Usut punya usut, ternyata telepon barusan adalah dari coroconya Iris Mob di markas yang mengabarkan jika Richie masih belum ditemukan. Prancis pun langsung menodong Mabel dan English karena membuat masalah tersebut semakin rumit. Sabar dulu Kang Prancis, kata English. Sebelum Mabel akan ditembak, English mengatakan jika Prancis akan sangat-sangat membutuhkan Mabel untuk menyelamatkan hidupnya. Karena sebenarnya Mabel adalah intel yang selama ini jadi incaran mereka semua. Nah, mulai dari sini tolong agak fokus ya Lur ya. Ternyata diam-diam English sudah mencium gelagat Mabel yang sengaja pacaran dengan Richie untuk mengorek informasi lalu menjualnya ke Lafontaine. Semua itu dia lakukan demi uang untuk biaya pindah dari Chicago dan tinggal di Eropa. Akan tetapi Mabel yang takut perbuatannya ketahuan oleh Iris Mob akhirnya membantu FBI menangkap mafia itu dengan memasang penyadap suara di toko jahit. Tapi masalahnya The Outfit mengetahui alat sadap tersebut dan berhasil mengirim kopian rekaman itu ke toko jahit untuk menyelamatkan Iris Mob. Sebagai pacarnya Mabel, tentunya Richie juga menceritakan tentang rekaman dari The Outfit kepadanya.
yang mana makin membuat Mabel semakin takut ketahuan. Dengan nekatnya, Mabel pun kembali menghubungi LaFontaine dan memberitahu tentang rekaman tersebut. Yang jelas para mafia LaFontaine langsung ingin merebutnya. Dan sampailah pada keributan di malam hari di awal film antara Iris Mob dan LaFontaine yang membuat Richie tertembak dan dijahit oleh English. Sementara itu orang yang mencuri kaset di dalam koper tersebut adalah English sendiri. Wait. You need her assistant because Mabel's about to tell them. Why? You sold information to so you helped the FBI. You told LaFontaine and hoped that they would all kill each other. The outfit they told the Boyles about. You were the fucking rat? You stole the tape. That was me. Sekarang hanya Mabel lah yang bisa menghubungi LaFontaine untuk menyergap Roy beserta kroco-kroconya di alamat yang tadi diberikan oleh English. Seperti yang sudah aku jelaskan tadi lur, dengan menghubungi LaFontaine, Mabel akan menyelamatkan nyawanya Francis. Karena Roy akan tewas bersama seluruh gengnya di tangan musuh. Dan tidak akan ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Richie kecuali mereka bertiga. Tapi dengan satu syarat. Pastinya rekaman keramat itu akan sekalian dijual ke LaFontaine oleh Mabel dan akan bertransaksi di toko jahit karena mafia itu sangat menginginkan informasi tersebut, ya kan? Di lain sisi, jika Mabel tidak menelpon LaFontaine, Roy dan geng Iris Mob-nya akan kembali ke toko karena tidak menemukan Richie dan cepat atau lambat mereka akan menemukan mayatnya di dalam box, yang mana artinya English, Mabel juga Francis akan dibunuh karena berani-beraninya telah memberikan informasi palsu dan juga membunuh anaknya. Dengan kata lain, Francis hanya memiliki dua pilihan saat ini, membiarkan mereka bertiga terbunuh oleh Roy atau membolehkan Mabel menghubungi LaFontaine demi menyelamatkan hidup mereka bertiga. Dan dengan bonus satu lagi lur, Francis pastinya akan menjadi pemimpin Iris Mob selanjutnya karena Roy dan Richie telah tewas. Setelah dipikir-pikir, Francis akhirnya membolehkan Mabel menelepon LaFontaine. Dia memberikan lokasi Roy and the gang dan akan bertransaksi rekaman di toko jahit. Posted. LaFontaine wants to make a... Sambil menunggu Mabel yang masih bertanya-tanya apakah yang sebenarnya terjadi dengan Richie, akhirnya ditunjukkan jasadnya di dalam box. Beberapa saat kemudian, mobil bos LaFontaine pun parkir di depan toko. Sebelum mereka masuk, Francis berencana akan bersembunyi di belakang. Dia menunggu sinyal dari Mabel dan English yang akan mengatakan, "Sip, uangnya pas." Dan barulah Francis akan menyergap keluar menembak LaFontaine beserta kroco-kroconya. Setelah itu LaFontaine pun datang bersama kroconya dan menunjukkan koper berisi uang jutaan dolar untuk membeli rekaman itu. Karena Mabel dan English sadar jika kemungkinan besar Francis juga akan membunuh mereka berdua selain menembak LaFontaine beserta kroconya. English yang sangat cerdik memberikan kode gestur kepada LaFontaine jika Francis sedang bersembunyi di belakang. Betapa terkejutnya Francis dan dia hanya bisa terdiam. Lalu LaFontaine mengatakan jika dirinya sudah menembak Roy Boyle hingga tewas dengan tangannya sendiri. You have nothing to fear from this man. Lagi-lagi dengan cerdiknya, English mengatakan bahwa LaFontaine tidak usah takut dengan Francis karena English telah melepas semua peluru di pistolnya. Padahal nggak sama sekali lur. Perhatian Francis pun teralihkan, dia langsung mengecek peluru pistolnya dan yang terjadi, Francis akhirnya tertembak di badannya. LaFontaine pun memberikan uang itu dan langsung pergi bersama kedua kroconya sambil membawa rekaman tersebut. Meskipun Francis dan Iris Mob telah berakhir, rekaman keramat itu juga sudah diberikan kepada LaFontaine, tapi Mabel masih khawatir jika sewaktu-waktu The Outfit akan mengetahui ulah mereka berdua karena telah menjual rekaman itu kepada pihak musuh. Mendengar itu, English hanya tersenyum karena ternyata segala kekacauan dari awal sampai akhir luar telah diatur oleh seseorang yang tak lain tak bukan adalah English sendiri. Plot twist ya kan? Ternyata English sudah merencanakan ini semua sejak lama. Memang lur, ada jaringan mafia namanya The Outfit, tapi yang kirim surat selama ini adalah English sendiri mengatasnamakan The Outfit untuk mengadu domba dua geng mafia yang sedang berseteru. Rekaman yang diberikan ke LaFontaine juga rekaman palsu. Dan dia telah merekam segala sesuatu yang terjadi di ruangan malam itu. Mulai dari Roy yang menceritakan semua operasi ilegalnya, sampai LaFontaine yang menjelaskan bagaimana dia membunuh Roy. English pun meminta Mabel untuk menyerahkan rekaman tersebut ke FBI sebagai bukti untuk menangkap sisa-sisa geng Iris Mob beserta komplotannya LaFontaine. Dia juga memberikan koper uang itu secara cuma-cuma ke Mabel agar dia bisa menggapai mimpinya, yaitu pindah dari Chicago dan tinggal di Eropa. Mabel hanya bisa tersenyum begitu mengetahui jika ini semua adalah rencana English. Semua telah diperkirakan terbunuhnya Richie hingga matinya Roy di tangan LaFontaine.
Mabel pun sangat bahagia karena akhirnya bisa berangkat ke Eropa dan dia mengajak English yang sudah dianggap seperti ayahnya sendiri, yang selalu melindunginya tanpa disadari. Akan tetapi English tidak mau jika mimpi dan keinginan Mabel nantinya akan terhalangi karena harus merawat English yang sudah semakin tua. English pun menyuruhnya berangkat sendirian dan berpesan agar Mabel menjaga diri. You've been planning this for months, those messages. You did. You set it all up. Enough to convict any remaining Boyle. Your best years taking care of. I wish I could have met her. You're real. Setelah itu English pun mempacking barang-barangnya, menyiram bensin ke tokonya dan akan membakar tempat tersebut bersama mayat Prancis untuk menghilangkan jejak. Tapi tiba-tiba ternyata Prancis masih hidup yang langsung menembak English yang mengenai lengan kirinya. Tapi untungnya peluru di pistol itu sudah habis dan Prancis akan menggunakan pisau lipat untuk membunuh English. Meskipun terluka, English masih bisa menghindar sampai akhirnya dia terpojok. Namun tiba-tiba English membuka jasnya, menggulung lengan bajunya yang terlihat tangannya yang penuh tato. Usut punya usut, di masa mudanya English juga bekerja sebagai mafia yang mencari uang dengan cara membunuh orang seperti Prancis. English akhirnya meninggalkan dunia kelam itu ketika bertemu pujaan hatinya dan memiliki seorang putri. Namun naas keluarga kecilnya menjadi korban kebingasan perang antara geng di London yang membuat English pindah ke Chicago untuk mencari kedamaian dan membuka toko jahit. Tapi lucunya dia kembali dihadapkan dengan dunia mafia yaitu Irish Mob. Bahkan pelanggan pertamanya adalah bosnya sendiri yaitu Roy, ya kan? Padahal sebenarnya English ingin menjadi orang baik yang tidak ingin terlibat dengan segala tindakan melawan hukum. Itulah alasannya kenapa English mengadu domba dua mafia tersebut. Karena rasa amarah dan dendam atas meninggalnya keluarga kecilnya yang disebabkan oleh mafia. Mendengar itu semua, Prancis pun merasa ini semua hanyalah ironi, di mana terkadang seseorang tidak bisa keluar dari takdirnya seperti English yang tetap bertemu dengan mafia meskipun telah mengubah cara hidupnya. Setelah itu Prancis pun berusaha untuk menusuk English sampai akhirnya dengan beringasnya English menusuk Prancis dengan gunting jahit jumbonya hingga tewas. Namun English bisa menahan dirinya dan tidak menyalurkan emosinya dengan menusuk Prancis berkali-kali. Setelah itu English kembali merapikan barangnya, memakai jas mahal buatannya untuk menutupi luka tembak di lengannya. Lalu pergi dari toko jahitnya yang telah terbakar dan akan memulai kehidupannya yang baru. Selesai lur, semoga alurnya tadi bisa dipahami ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.